Shalom Jemaat Akhir Zaman, bersama dengan saya lagi Rara Sihan, The Refiller Lady dalam program News from the Future, di mana saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton daripada YouTube kami, dan juga untuk semua para subscriber kami, saya ucapkan selamat menonton daripada YouTube ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu menonton, yang selalu mendengarkan daripada pewahyuan daripada setiap YouTube kami. Saya mau katakan bahwa ketika Bapak Ibu melihat channel ini, ketika Bapak Ibu menonton YouTube ini, itu adalah waktu yang terbaik karena di saat itu Bapak Ibu akan melihat masa depan, dan di saat itu Bapak Ibu akan melihat segala suatu peristiwa dengan sudut pandang surga, dan Bapak Ibu akan melihat setiap kejadian dengan iman dan melihat setiap agenda dan rencana surgawi atas setiap peristiwa-peristiwa di bumi ini. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Dan pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih untuk semua dukungan doa, untuk semua yang hadir daripada acara Purim kami tanggal 22 Maret kemarin. Dan saya sangat bersyukur karena hadirat Tuhan begitu dahsyat di tempat itu, dan kita melihatkan kuasa Tuhan yang begitu nyata termanifestasi dalam ibadah Purim kemarin. Dan saya bersyukur untuk ke depan-depannya, saya berdoa untuk Bapak Ibu ketika segala sesuatu sudah selesai, Bapak Ibu segala sesuatu sudah selesai dari virus corona, kita akan bersama-sama lagi untuk melakukan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang dahsyat bersama Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang hembusan angin surgawi di akhir zaman. Ada amin? Wow. Kita tahu baru saja kita, khususnya di bulan ini dan kemarin kita sudah merayakan di bulan September, bahwa kita sudah mengakhiri satu dekade. Kita sudah memasuki ke dekade yang baru. Dan dalam penanggalan Ibrani kita tahu kita baru meninggalkan dekade daripada Ain. Dan kita sedang masuk daripada dekade of P. Salah satu pesan yang Roh Kudus sampaikan memasuki daripada era atau dekade yang baru ini adalah engkau telah melalui api dan ini saatnya engkau berhembus dengan angin. Atau dalam bahasa Inggrisnya, you are already purified by my fire and now you will be blown by my wind. Wow. Dekade yang lalu ada dekade di mana Tuhan mengirimkan apinya yang memurnikan setiap kita. Dekade yang lalu kita benar-benar merasakan panasnya api Tuhan, api cemburu Tuhan yang membakar setiap stronghold, old cycle dan juga iniquity dalam hidup kita. Di dekade yang lalu kita lihat api Tuhan sedang memurnikan dosa-dosa kita. Tapi kita lihat di dekade yang baru ini ada angin Tuhan yang berhembus, ada angin daripada Roh Kudus yang berhembus setiap kita, sehingga kita akan merasakan yang namanya arahan Tuhan. Dan angin yang berhembus itu akan membawa kita kepada destiny yang Tuhan berikan. Dan angin yang berhembus itu akan membawa kita kepada tujuan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada amin? Apakah Anda siap untuk berhembus ke masa depan? Apakah Anda siap untuk menerima angin daripada Roh Kudus dan membawa kita kepada tujuan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita? Yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Maka ketika Tuhan berbicara mengenai hembusan angin surgawi, maka saya merenungkan, saya memeditasikan, dan saya meresearch firman Tuhan. Sebab saya percaya segala sesuatu hal yang di dunia ini, semuanya sudah tercatat pada firman Tuhan. Haleluya. Jadi saya mulai merenung, saya mulai meresearch, dan hari ini saya menemukan pada firman Tuhan mengenai pewahyuan 4 winds. Atau dengan bahasa Indonesia adalah 4 angin surga. Saya percaya bahwa di dekade yang baru ini ada 4 angin surga yang berhembus buat setiap kita, dan buat setiap keluarga kita, setiap gereja kita, bahkan ke bangsa-bangsa. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi ketika angin ini berhembus. Mari kita Bapak Ibu catat, Bapak Ibu imani, Bapak Ibu deklarasikan, dan kita benar-benar perhatikan dengan baik sehingga itu menjadi nyata atas hidup kita. Yang pertama, angin ini akan membuka misteri akhir zaman dan mempercepat penggenapan firman Tuhan. Kita buka di Daniel 7 ayat 2-3. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Daniel diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa ada 4 angin dari surga, dan itu mengguncangkan laut. Sehingga apa yang tersembunyi di bawah laut, yaitu 4 binatang besar, keluar ke permukaan. Bapak Ibu, kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya. Di sesi yang lain kita akan bahas mengenai 4 binatang.
Tetapi pada hari ini di dekade di mana 4 angin berhembus, kita akan melihat suatu misteri akhir zaman yang akan dibukakan di setiap kita. Kita akan lihat misteri akhir zaman yang dibukakan di dekade ini. Semua konspirasi akhir zaman dan segala peristiwanya akan dinyatakan hari ini, sehingga angin ini juga kita akan melihat bahwa percepatan dari setiap prediksi dan nubuatan firman Tuhan tentang akhir zaman akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, angin ini akan melepaskan penghukuman dan perpecahan atas Babel dan bangsa kami. Kita baca Bapak Ibu di Yeremia 49 ayat 36. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Saudara, jika Anda pernah dengar bahwa ada nabi-nabi internasional membagi dunia dengan sheep nations dan goat nations, atau dengan kata lain bangsa kambing dan bangsa domba. Yang mendasari poin ini kita baca di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Tapi intinya adalah bangsa domba adalah bangsa yang memiliki covenant dengan Tuhan Yesus Kristus. Bangsa domba adalah mereka yang hidup damai, juga memberkati bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sebaliknya bangsa kambing adalah mereka bangsa yang hidup di luar daripada covenant Tuhan Yesus Kristus, dan mereka bermusuhan dengan bangsa Israel. Seperti ditulis di kitab Yeremia yang tadi kita sudah baca, bahwa 4 angin akan memecahkan dan menghukum bangsa Elam. Elam adalah bangsa yang ditinggali Assyria dan Babilonia. Assyria dan Babilonia. Sehingga di dekade ini bangsa-bangsa yang menjadi musuh daripada Israel dan juga bangsa-bangsa yang congkak dan sombong akan dipecah belah oleh angin surga ini. Yang ketiga, angin ini mengumpulkan orang-orang pilihan. Kita buka di Markus 13 ayat 27. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berkata demikian. And then he will send forth the angels and will gather together his elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of the heaven. Kita baca Bapak Ibu bersama-sama nanti di rumah. Yesus berkata bahwa 4 angin ini akan mengumpulkan orang yang Dia telah pilih dari 4 penjuru bumi. Maka kita akan melihat di dekade kali ini Bapak Ibu, gereja Tuhan akan masuk dalam kesatuan yang kudus. Gereja Tuhan tidak berjalan masing-masing lagi. Kalau kita lihat di dekade yang lalu, gereja Tuhan memiliki tujuan dan ambisinya pribadi, tujuan dan jalannya masing-masing pribadi. Tapi sekarang kita akan lihat gereja Tuhan akan bersatu. Kita akan lihat gereja Tuhan akan berjalan bersama-sama untuk menggenapi obsesi surgawi, yaitu amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Wow, amin. Kita akan melihat jaringan-jaringan atau networking antar bangsa-bangsa begitu cepat terjalin di dekade kali ini. Dan kita akan lihat ada wadah besar yang akan terbentuk, sehingga akan terjadi penggenapan bahwa penuaian 1 miliar jiwa akan segera terjadi. Haleluya. Yang keempat, hembusan angin revival. Kita buka Bapak Ibu di Yeskiel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Wow, haleluya. Kita pasti sudah sering dengar tentang ayat ini Bapak Ibu. Kita lihat bahwa Yeskiel dibawa ke lembah kematian, dan di situ terdapat banyak tulang belulang yang sudah mati. Dan Tuhan katakan kepada Yeskiel, hai engkau bernubuat, maka tulang itu akan menjadi satu, akan tumbuh urat dan daging serta ditutupi kulit. Namun kita bisa perhatikan di ayat tersebut, hal itu menjadi hidup kembali. Ketika Yeskiel bernubuat, hal itu akan hidup kembali ketika 4 angin berhembus. Dan kita percaya Bapak Ibu, ini artinya di dekade ini, nubuatan apapun yang ada di area hidupmu, apapun yang saat ini tulang kering dalam hidupmu, apapun di era-era yang lalu yang mati harapan, apapun itu Bapak Ibu, apapun,
semua yang mati akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dekade yang baru ini 4 angin surga akan berhembus atas hidupmu, dan itu akan membangkitkan setiap area dalam hidupmu. Tidak ada lagi tulang-tulang kering, tidak ada lagi kematian, dan 4 angin surga itu sendiri yang akan membawa kegerakan the last and the greatest revival. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes, ini waktunya kita terima 4 hembusan angin Roh Kudus buat hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita. Haleluya. 4 poin tadi adalah peristiwa yang akan terjadi hari-hari ini ketika 4 angin surga itu berhembus. Tapi kita bertanya, 4 angin surga itu apa saja? Mungkin ada pertanyaan di benak kita saat ini, dan juga yang saudara yang menonton YouTube ini bertanya, apa saja 4 angin surga itu? Dan firman Tuhan selalu punya jawaban. Dan keempat angin surga itu adalah, yang pertama, catat baik-baik, imani dan deklarasikan. Pertama, angin timur. Angin timur adalah angin yang melepaskan keadilan Tuhan. Angin ini membawa tulah dan penghukuman. Kita buka nanti Bapak Ibu, di rumah bisa baca di Kejadian 41 ayat 27 dan juga Keluaran 10 ayat 13. Di mana angin ini menimbulkan masa kelaparan. Angin ini membawa tulah belalang pelahap atas Mesir, sehingga kita lihat bahwa angin ini adalah angin keadilan Tuhan. Dan itu akan berhembus karena kita tahu di dekade of pay ini juga berbicara mengenai Firaun. Dan sehingga kita tahu Firaun di akhir zaman, mereka yang congkak, mereka yang melawan pemberitaan Injil, ini waktunya Tuhan akan melepaskan keadilannya. Sehingga angin timur ini akan membuat mereka merasakan belalang pelahap dan masa kelaparan akan tiba. Anda akan lihat hari-hari ini bagaimana orang-orang congkak akan dijatuhkan di tahun ini. Dan kalian akan lihat mereka yang menganggap dengan uang, mereka menganggap dengan power bisa menahan kegerakan. Kita akan lihat Tuhan akan dengan mudah untuk melepaskan kelaparan atas hidup mereka. Karena di dalam cinta ada belas kasihan dan keadilan daripada Tuhan. Yang selanjutnya kedua, angin barat. Kalau angin timur adalah angin keadilan, maka angin barat adalah angin kelimpahan. Kita buka di Keluaran 10 ayat 19, Bapak bisa baca. Angin ini adalah angin yang berhembus dan yang mengebaskan semua belalang ke laut. Sehingga angin ini juga adalah angin restitusi. Wow, ini adalah angin restitusi buat setiap orang percaya. Sehingga apapun yang pernah iblis ambil dari hidupmu, apapun yang iblis pernah ambil dari hidup kita semua, pada hari ini si pencuri itu akan dikebaskan oleh angin barat. Dan apa yang dicuri dari hidup kita akan dikembalikan 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, angin selatan. Angin yang ketiga, angin selatan adalah sabbatical wind atau wind of rest. Ini bisa disebut juga angin yang mendamaikan. Yesus pernah katakan bahwa orang Farisi sangat mengerti, sangat tahu mengenai tanda alam. Dan salah satunya adalah ketika angin berhembus, ketika khususnya angin itu berhembus di selatan, dan itu akanlah menjadi tanda daripada musim panas atau summer. Dan kita tahu musim panas itu adalah musim holiday, musim liburan atau musim rehat. Sehingga kita bisa baca di Pengkhotbah Bapak Ibu mengatakan bahwa hal yang sama, bahwa angin selatan it's a summer wind. Sehingga kita tahu bahwa melalui angin selatan ini kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa gereja Tuhan ke dalam Sabat. Ini waktunya masa perhentian. Ini waktunya masa kita menikmati dan dinikmati oleh Tuhan. Sehingga kita percaya ini waktu gereja Tuhan terima Sabat. Ini gereja Tuhan terima rest in the presence of God. Ini adalah waktunya Tuhan sedang memberikan kepada kita kemampuan melihat pelangi di tengah badai yang bergelora. Ini waktunya the wind of south. Angin selatan adalah angin daripada iman. The wind of south is the wind of faith. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Yes. Yang keempat, angin utara. Angin yang terakhir adalah angin utara. Angin utara adalah angin kelimpahan. Haleluya. Amsal 25 berkata Bapak Ibu, bahwa angin utara akan membawa hujan atas bumi. Hujan berbicara kelimpahan.
Sehingga angin utara adalah angin yang membawa kekayaan orang fasik untuk masuk ke dalam perbendaharaan orang-orang benar. Ada amin? Jadi di dekade kali ini kita akan melihat bagaimana kelimpahan dari seberang laut akan datang ke gereja Tuhan. Dan ini adalah kelimpahan yang akan membuat gereja Tuhan bisa menuntaskan amanat agung. Haleluya. Ada amin? Yes. Terima Bapak Ibu, karena ini waktunya angin daripada surga berhembus buat setiap kita. Puji Tuhan, apa Anda semangat? Apa saudara semangat dengan pewahyuan 4 angin surga ini? Saya kita percaya ini waktunya 4 angin surgawi akan berhembus buat gereja di akhir zaman ini. Dan kita akan melihat sesuatu hal yang besar, revival yang dahsyat sedang terjadi atas bumi ini. Wow, haleluya. Yang percaya di rumah yang menonton ini sama-sama katakan amin. Dan ketika saya berdoa, yang saya sudah mencatat nubuatan personal ini, saya sudah mencatatnya nubuatan personal ini, dan saya mendapat suatu pesan khusus untuk Bapak Ibu, saudara yang menonton daripada YouTube ini. Saya ingin Tuhan berbicara dengan kuat. Saya ingin memberi peneguhan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang menonton YouTube ini. Engkau ragu untuk peluang bisnis yang baru, Tuhan katakan. Karena ada suara di hati Anda ketika Anda menonton YouTube ini. Ketika Anda menonton YouTube ini, ada suara di hati Anda untuk Anda mengambil bisnis kuliner. Tapi engkau bingung dan engkau ragu. Tapi Tuhan bilang, itu adalah suaraku. Dan Tuhan bilang, ya itu adalah rencanaku. Dan kau harus berani mengambil bisnis kuliner itu. Dan kau akan melihat bahwa bisnis kulinermu bukan bisnis kuliner biasa, tapi bisnis kuliner sehat. Dan Tuhan akan memberkati bisnismu. Dan kau akan melihat ada resep-resep baru, resep-resep surgawi yang akan kau terima buat bisnis kulinermu. Ada amin? Yes. Yang kedua, saya melihat ada orang yang menonton YouTube ini. Ketika engkau duduk, kau merasakan sakit di lututmu. Dan ketika engkau berdiri, kau merasakan sering sakit. Tapi Tuhan bilang ketika engkau menonton YouTube ini, ketika engkau sedang duduk, dan kau merasakan ada aliran surgawi mengalir di lututmu. Dan Tuhan bilang, aku yang menyembuhkan lututmu, sehingga engkau akan berdiri tegak, dan kau akan sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan kau. Dan kau akan lihat mujizat kesembuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Yang kau yang merasa sakit di lutut, katakan amin dan percaya kesembuhan itu sudah terjadi atas hidup. Dan selanjutnya ketika saya berdoa, ya. Saya melihat ada seorang ibu juga berdoa untuk anak prianya. Dan engkau sangat merasa gelisah, engkau sangat khawatir karena anak priamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Dan Tuhan bilang, kau sangat cemas dan kau sangat hampir putus asa untuk berdoa untuk anak priamu. Tapi Tuhan katakan terus berdoa dan terus percaya, karena sebelum September di tahun ini, sebelum September di 2020, anakmu akan kembali di rumah dan Tuhan akan memulihkan keluargamu. Yes. Ya. Tuhan bilang jangan berhenti berdoa, tetap berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Ada amin? Untuk seorang ibu yang berdoa untuk anak prianya, percaya Tuhan akan memulihkan keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang menonton YouTube ini, Bapak Ibu terberkati. Saya percaya melalui pewahyuan 4 angin surga ini, Bapak Ibu akan diberkati luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk like, subscribe, juga share YouTube ini ke rekan-rekan Bapak Ibu, ke saudara Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang menerima lawatan, menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu klik notifikasi supaya Bapak Ibu tidak tertinggal untuk mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru daripada channel YouTube kami. Dan saya pastikan semuanya fresh daripada surga. Revelation yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu, nantikan episode-episode selanjutnya dari News from the Future. Saya Rara Siahaan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.